mau'izatul hasanah, hikmah maulid yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Rusdi Yusuf LC, kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ki Haji Rusdi Yusuf LC, falyatafaddal alaihi mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan belum? Siana namat. Yang jawab salam, semoga kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, amin. Yang lagi puyeng Allah ilangin puyengnya. Yang lagi bingung Allah berikan jalan keluar dalam kebingungannya. Yang banyak hutang bayar. Sekali lagi apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhad dhuyuful kurama wassadatul a'izza, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Syekhuna wa murabbi ruhina ad-da'i ilallah fadilatul Syekhil Allamah Dr. Andes Kiai Haji Fashani Hatta, guru kita bersama Syekhuna wa murabbi ruhina ad-da'i ilallah fadilatul Syekhil Allamah Dr. Kiai Haji Haitami Nuh MA matanallahu fi tuli hayatihima. Woi, amin ngapa woi? Matanallahu fi tuli hayatihima wa nafa'ana bi ulumihima fid darain, amin ya rabbal. Aparatur pemerintah wabil khusus yang sama-sama kita cintai hadir di tengah-tengah kita, orang tua kita, Bapak Wali Kota yang mulia Bapak Mujirin SOS MSI, mohon maaf apabila ada salah penyebutan. Wabil khususil khusus keluarga besar DKM Masjid Jami At-Taqwa, hadirin jamaah haflah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita juga nanti sama-sama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Karena belum pada makan, ini ngapa jadi bahas makanan ini ya? Guru kita Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau Kiai Tile sudah berada di tengah-tengah kita. Tadi MC menyampaikan demikian.
saya nggak lama-lama, cuman sekedar memberikan nafas guru kita, sekedar sedikit bernafas. Nanti beliau sudah tenang, tinggal hadir di tengah-tengah kita. Kita dengarkan nasihat dan mau'izah dari beliau insya. Hadirin jamaah sekalian, saya tidak bertausiah, saya tidak bermau'izah, hanya sekedar bermudzakarah, saling mengingatkan. Karena peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin lama akan terus dikikis dengan faham-faham yang menjadikan umat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam dalil dan hujjah. Banyak yang bertanya, apa itu Nur Muhammad? Apa itu cahaya Muhammad? Padahal dalam Maulid Diba, Diyaul Lami, Barzanji, Simtud Durar dan lain sebagainya, jelas di sana disampaikan wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan. Rasulullah dilahirin sama seperti manusia, nggak ada hubungannya dengan cahaya. Faham-faham begini akan menjauhkan kita dari cinta sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, ada istilah maulidan, ada istilah mauludan, ada istilah mulutan. Maulidan kita peringati momentum waktu Rasul dilahirkan. Ini momentum Rabiul Awal. Makanya dari SD, dari kecil kita diajarin sama guru-guru kita, Nabi Muhammad lahir hari Senin, tahunnya tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Karena saat itu ada Raja Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Disebutlah tahun gajah. Momentumnya sama kayak orang tua kita dulu. Saya punya engkong, punya baba. Saya tanya, "Ba, kapan lahir, Ba?" Apa kata engkong saya? "Baba dulu lahir waktu tentara Jepang kecebur." Jadi momentum. Jadi bukan bulan Rabiul Awal doang kita muludan. Ngapain aja kita muludan? Mau nikah muludan. Enak, enak punya anak, anak lahir muludan. Nanti anak khitan muludan. Terus akikah muludan. Anak nikah lagi muludan. Babanya nikah lagi muludan. Bukan Rabiul Awal doang, ini hanya sekedar momentum. Sungguh bodoh manusia yang memperingati Maulid hanya sekedar bulan Rabiul Awal. Sungguh rugi manusia yang hanya ingat Nabi di bulan Rabiul Awal. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan Asy-Syafi'i, beliau mengatakan fa'iyatu rahmah min hadhihi rahmah. Fa'iyatu rahmah afdalu min hadhihi rahmah. Rahmat yang mana lagi yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih istimewa ketimbang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil. Jadi bukan hanya setiap sholat kita baca sholawat, bukan hanya ketika doa kita baca sholawat, bahkan setiap hembusan nafas kita berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maulidan, momentumnya Rabiul Awal. Ada juga muludan. Jadi kalau maulid itu waktu Nabi dilahirkan, kalau maulud nabinya yang dilahirkan, jasadnya. Ada juga mulutan. Apa mulutan? Bantuin kagak, datang kagak, ngomong mulu. Ada yang begitu ada? Ya Allah, jangan dibagi berkat yang model begitu tuh. Ya Allah.
Hadirin jamaah sekalian, saya nengok-nengok sama nungguin Kiai Tila ini, saya juga mau dengerin beliau ceramah soalnya. Hadirin jamaah sekalian, kelahiran Nabi ada dua, lahir secara hakiki dan lahir secara wad'i. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah, ketika Allah menciptakan nur, cahaya Muhammad, maka itu yang disebut dengan kelahiran Nabi Muhammad secara hakiki. Qabla ayyakhluqa Adam bi alfay'am, 2 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, nur cahaya Nabi Muhammad sudah Allah ciptakan. Di mana cahaya itu? Allah letakkan di tempat yang tinggi, Allah letakkan di tempat yang mulia. Kemudian cahaya itu Allah titipkan di tanah yang menjadi cikal bakal penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Wa yanquluni minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Kemudian nur cahaya itu Allah pindahkan ke punggung Nabi Adam alaihi salam. Ini kan pada ngeliat ke sono nih. Lah emang lu doang yang pada mau ngeliat, gue juga mau lihat. Iya. Terusin nih, terusin. Sampai di mana tadi? Iya. Pisang masih pada utuh nih, pisang di depan. Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada guru kita Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf yang gantengnya kagak hilang-hilang. Astamir Kiai. 5 menit ya. Nah. Doain biar guru kita Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau Ustadz Tile yang sering kita kenal, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus memberikan pendidikan dan arahan buat umat kita semua. Amin ya rabbal. Itu nur cahaya Allah pindahkan ke punggung Nabi Adam, maka saat itu Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa. Kenapa tuh malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam? Karena dalam tubuh Nabi Adam ada nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seterusnya kemudian Allah pindahkan lagi ke sulbinya Nabi Nuh alaihi salam, sehingga ketika datang banjir yang amat dahsyat, Nabi Nuh dan pengikutnya tidak tenggelam. Kenapa Allah selamatkan? Karena di situ ada nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seterusnya Allah pindahkan nur cahaya Muhammad di sulbinya Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam disiksa oleh Raja Namrud, dibakar dengan api yang dahsyat, itu api enggak nyentuh Nabi Ibrahim, itu api dingin. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kenapa tuh api tidak menyentuh Nabi Ibrahim? Karena dalam tubuh Nabi Ibrahim ada nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini saya potong-potong aja nih. Kiai udah makan Kiai? Belum? Nah, emang begini Kiai, kalau lapar banget ceramah begini nih. Singkat kata, singkat cerita, kita semua termasuk bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin apa? Ini umat Nabi Muhammad bukan? Udah kita mengaku-ngaku aja dah. Adapun Rasul ngakuin atau enggak,
kita minta kepada Allah, kita mengaku umat Nabi, Nabi juga mengakui kita. Insya kita ini umat Nabi Muhammad yang tiap hari nggak lepas dari dosa. Paling kecil tiap hari kita bohong. Bisa jadi bohong di kantor, bisa jadi bohong di tengah masyarakat, bisa jadi bohong di tengah-tengah rumah tangga kita. Kenapa ketika kita melakukan dosa enggak langsung Allah azab? Kenapa? Karena kita bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang mulia, maulid orang tua kita dulu itu sampai jual kebun buat ngadain muludan. Orang tua kita dulu sampai jual kebo buat ngadain muludan. Orang tua kita dulu jual kambing apapun yang dimiliki buat muludan. Ini sekarang bulan Rabiul Awal, orang tua kita udah mikirin muludan tahun depan. Apa yang bakal diberikan yang terbaik buat maulid. Sampai begitu tuh orang tua kita. Ngajinya nggak tinggi, sekolahnya nggak tinggi, tapi tauhidnya, keyakinannya melebihi orang-orang yang sekolah. Alhamdulillah. Ini kan ukurannya iman, Pak. Pak, lapar-lapar banget ini ya. Ini kan ukurannya iman. Pernah nggak ngelihat Nabi? Pernah nggak ketemu Nabi? Kali ngimpi gitu pernah? Mancing mulu. Gimana mau ketemu Nabi? Ya Allah, mancing bagus, nggak apa-apa. Waktunya sholat. Main burung bagus, waktunya sholat. Ini kita bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya iman. Ketemu nggak pernah, melihat kagak pernah, ngobrol kagak pernah, ngimpi kagak pernah ketemu Nabi. Tapi kita percaya ukurannya iman. Orang tua dulu bicara urusan akidah, urusan iman itu nggak banyak nanya. Makanya orang dulu itu baca bismillah bisa jalan ngambang di atas air. Bismillahirrahmanirrahim, itu jalan ngambang di atas air. Lah coba kita pulang dari sini nongkrong di pinggir jembatan Padang, merem baca bismillah 3 kali, insya Allah. Ya Allah. Orang dulu ketika ada kebakaran cukup modal hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu api nggak nyebar masuk ke dalam rumah yang kebakaran, bisa nyelamatin orang yang di dalam. Coba kita pakai gulung baju, bismillahirrahmanirrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, masuk ke dalam rumah yang kebakaran, insya Allah angus. Ukurannya iman. Nanti akan sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita. Terakhir nih ya, terakhir banget. Monyet kenal monyet, kenal monyet, kunyuk kenal. Itu monyet lagi naik di atas pohon kelapa pegangan. Ada angin topan sama angin bahorok ngobrol. Kata angin topan begini, rok, itu ada monyet di atas punan. Ente bisa berapa lama tuh bikin monyet jatuh dari punan? Kata bahorok, 15 menit jatuh saya tiup. Kata angin topan, saya 10 menit juga jatuh tuh monyet. Monyet kenal monyet, kunyuk kenal. Monyet sama kunyuk mana alusan bahasanya? Sama ya? Iya. Enggak, saya ngomong monyet ngadepnya kemari tegas banget. Saya ngomong kunyuk tegesan lagi. Biasa aja ngeliatnya. Kerja nih angin bahorok. Ditiup tuh. Monyet pegang kenceng banget. 15 menit tuh angin bahorok. Bagaimana caranya monyet jatuh? Kagak jatuh tuh monyet. Sampai ngos-ngosan tuh angin. Akhirnya topan maju, angin topan maju.
Gimana sih Rok, urusan begini aja kagak bisa. Angin topan kerja. 10 menit kagak jatuh tuh monyet. Pegangan kencang banget monyet. Enggak lama dari gang lewat angin sepoi-sepoi. Nanya, ada apaan sih Bang Topan, Bang Bahorok? Itu tuh monyet di atas, kagak bisa tuh, saya kerja jatuh. Angin sepoi-sepoi ngomong, encer. Diledekin sama Topan sama Bahorok. Apa kata angin Topan? Boy, ente kan kalem, tenang. Yang kenceng aja saya dan Bahorok nggak jatuh tuh monyet. Sama kayak kondektur nih, kondektur kita kan pernah naik Kopaja ya, naik Kopaja, naik Metro Mini ya, woi kita pernah naik ya, turun dari Kopaja atau Metro Mini pakai kaki apa? Pakai kaki kiri. Terus kita kan turun pakai kaki kanan, jatuh tuh. Kata kondektur ini gimana? Makanya Bang turun pakai kaki kiri. Kita motor, saya turun pakai kaki kanan, dari jatuh bagaimana kaki kiri? Kagak percaya nih sama angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi ngomong, tenang Bang Topan, tenang Bang Bahorok, ntar insya Allah monyet jatuh. Ditiup sama angin sepoi-sepoi matanya. Itu monyet rada-rada ngantuk, biar di depan banyak pisang. Enggak, maaf, bukan yang di sini, bukan. Pok. Enggak, bukan, ini masih lagi cerita ini. Saya lagi cerita. Itu monyet ditiup matanya tuh. Lama-lama ngantuk. Alisnya lama-lama turun. Jatuh tuh kunyuk. Kata angin sepoi-sepoi, tuh lihat kan, jatuh kan. Apa hikmah dari cerita ini? Tidak ada kenikmatan sempurna tanpa angin yang segar. Tidak ada kenikmatan yang